ujian hati. Menangkan. Oke, baik sekarang ada mungkin yang bertanya lagi untuk bunda-bunda di sini. Oke. Boleh yang depan aja silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa, berasal dari Sulawesi Tenggara. Sejak kecil saya berada dalam keluarga yang sangat terbatas. Saya mempunyai ayah yang bekerja sebagai nelayan. Sejak kelas 2 SD, ayah saya wafat. Dan di situ ibu saya yang sebagai seorang ibu rumah tangga berusaha mencukupi kebutuhan saya dengan cara menjual gorengan. Dan terkadang juga saya membantu ibu saya ketika pergi sekolah dengan cara menjual permen atau membawakan gorengan ibu saya. Titik terendah dalam kehidupan saya yaitu ketika ayah pergi untuk selama-lamanya dan ketika ibu sudah tidak sanggup untuk membiayai saya. Ketika ibu sudah tidak mampu lagi untuk membiayai saya, ibu menyerahkan saya kepada kakak saya yang pertama. Menyerahkan kepada? Kakak saya yang pertama untuk membiayai sekolah. Dari situ karena kakak saya juga yang banyak tanggungan dan mempunyai anak, ketika kakak saya yang pertama sudah tidak sanggup membiayai saya lagi, kakak yang pertama saya menyerahkan saya kepada kakak saya yang keempat. Kadang kakak juga bilang, gimana nih ketika kakak juga udah berada di paling titik terendah, sudah nggak punya apa-apa, pusing mau nyari kemana gitu. Jadi ketika kakak bicara sama kakak keempat katanya, bisa ini katanya Rifa bisa nggak dioper lagi gitu, soalnya kakak juga punya tanggungan. Dan dari situlah kakak saya yang keempat mencarikan sekolah yang full beasiswa. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa sekolah. Sekarang saya kelas 3 SMA berada di sekolah yang full beasiswa. Dan sekarang Rifa di pesantren. Alhamdulillah. Menghafal Quran. Alhamdulillah. Sudah berapa juz izin Allah yang dihafal sekarang? Atas izin Allah dalam waktu 6 tahun udah bisa hafal 15 juz. 15 juz. Masya Allah. Boleh kita dengarkan suara Rifa lantunin Al-Quran. Surat apa yang paling Rifa suka? Boleh dibaca silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna la'ala khuluqin azim. Fasatubasiru wa yubasirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim.
Apa yang mau disampaikan kepada mama jika menyaksikan tayangan hari ini? Kalau mama lihat, semoga mama sehat-sehat selalu. Semoga mama bahagia, sehat-sehat. Semoga kakak yang ngeliat ini, semoga kakak sehat-sehat selalu, bisa sukses dunia dan akhirat. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Ustadz Iva. Apa pertanyaannya? Iva, apa pertanyaannya? Afwan Ustaz, dalam pandangan Islam, ketika ayah sudah tidak ada dan ibu sudah tidak mampu lagi membiayai saya, apakah nafkah dan biaya pendidikan adik bisa jatuh ke tangan kakak? Dan ketika kakak saya juga punya tanggungan buat adik-adik, buat anak-anaknya. Angkat kedua telapak tangan, kita baca sama-sama doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunda, tidak ada di antara kita yang mau hidup di atas kondisi orang tua yang kekurangan. Betul? Kita maunya orang tua kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Kita maunya orang tua bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Kita nggak bisa milih keluarga kita seperti apa. Tapi yang Ahilman fahami, Rifa, catat ya. Kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Maka beliau bertanya, kalau orang tua sudah tidak mampu, bagaimana kaidahnya yang wajib memberi nafkah, yakni setelah orang tua wafat atau orang tua merasa tidak mampu adalah ahli waris yang secara finansial yang terdekat, yang posisinya mereka bisa mencukupi kebutuhan kita. Maka jadi kakak jangan abai. Jadi kakak jangan acuh. Kalau adik kita mungkin lagi sulit, maka yang namanya kakak harus bisa memenuhinya. Sekarang pertanyaannya gimana kalau kakak juga susah? Maka nanti ada paman, nanti ada tante, itu bisa. Keluarga besar jangan menutup diri untuk melihat kebutuhan keluarga yang lain. Percayalah, tidak akan pernah jadi susah seseorang karena membantu keluarganya. Setuju tidak? Tidak akan jadi habis harta seseorang karena dia membantu keluarganya. Mana kosot sodakutun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Harta yang digunakan untuk membantu orang lain. Maka
Semua punya kesusahan masing-masing kok. Justru saat kita pernah susah, kita belajar untuk bangkit dari kesusahan. Jangan khawatir ketika orang tua kita tidak mewariskan harta kepada kita. Tidak lantas orang jadi kaya diwariskan harta. Kalau dia tidak bisa menjaganya, tidak lantas dia menjadi kaya. Betul? Mungkin orang tua kita tak memberi kita harta, tapi yang pasti orang tua kita memberi kita apa? Ilmu. Kalau kamu dikasih harta, maka kamu akan sibuk menjaga harta. Tapi kalau kamu dikasih ilmu, maka ilmu akan menjaga kamu bahkan keluargamu. Rifa selesaikan 30 juz hafalannya. Insya Allah seorang anak yang menghafalkan Al-Quran, maka nanti di hari kiamat seorang anak itu akan memberikan mahkota untuk orang tuanya. Insya Allah.